Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Pemirsa, kita kembali lagi ya di kisah teladan, masih menceritakan sosok sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari. Pemirsa, tadi kita sudah menceritakan bagaimana Abu Ayyub Al-Ansari ya menjamu Rasulullah, dan tentunya Rasulullah adalah orang yang sangat mulia dan tidaklah kebaikan kecuali dibalas dengan kebaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Abu Ayyub Al-Ansari ya hidup sampai di zamannya Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika Rasulullah SAW wafat, ya, kepemimpinan kaum muslimin ya, berada di pundak Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Abu Bakar wafat, khalifah menjadi Umar bin Khattab. Kemudian Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, kemudian Hasan bin Ali, dan hingga akhirnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan, kaum muslimin ketika itu terus berperang, dan Abu Ayyub berpartisipasi dalam segala perperangan yang dihadiri oleh Rasulullah SAW. Sampai di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan tidak pernah absen Abu Ayyub Al-Ansari untuk berjihad di jalan Allah, kecuali ketika dia mendapatkan sebuah perkara-perkara atau perintah-perintah yang lainnya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan, bala tentara kaum muslimin sudah sampai di benteng Konstantinopel. Ingin menaklukkan Konstantinopel sampai ke Turki sana, jauh, pemirsa yang rahmati Allah. Bayangin, ini Madinah, di sana Turki ini, jauhnya Masya Allah, nyebrang lautan. Dan Abu Ayyub berpartisipasi di barisan bala tentara yang dikirim oleh Muawiyah bin Abi Sufyan ke Konstantinopel. Dipanglimai oleh putra kandung dari Muawiyah bin Abi Sufyan, yaitu Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan. Wah. Tapi karena Abu Ayyub sudah tua renta, muncullah berbagai penyakit yang ditimpa oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Sampai dia tidak bisa berjalan dan tak bisa berdiri. Dan dia dibopong dengan tandu ya oleh para tabi'in yang menandunya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika tahu Yazid bin Muawiyah, Abu Ayyub Al-Ansari adalah sahabat yang mulia sedang sakit, maka Yazid pun mendatangi Abu Ayyub Al-Ansari yang sedang terbaring sakit. Wahai Abu Ayyub, kata Yazid bin Muawiyah, apakah kau memiliki permintaan? Mungkin ini adalah permintaan terakhirmu, wahai Abu Ayyub. Karena melihat kondisi Abu Ayyub yang sudah mungkin usianya nggak lama lagi, melihat kondisinya yang sangat parah. Kemudian pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wahai Yazid bin Muawiyah, kata Abu Ayyub Al-Ansari, sampaikanlah salamku kepada seluruh bala tentara kaum muslimin, dan bawalah aku di depan benteng Konstantinopel ketika mereka ingin menaklukkan Konstantinopel. Kalau aku mati, maka kuburkanlah aku di bawah benteng Konstantinopel, kata Abu Ayyub Al-Ansari, karena aku menginginkan jihad,
aku mati dalam keadaan syahid. Itulah keinginan dari sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari. Subhanallah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Permintaan terakhir dari Abu Ayyub Al-Ansari kepada Yazid bin Muawiyah dipenuhi oleh Yazid dan kaum muslimin ketika itu. Ketika perang berkecamuk, kaum muslimin masih membopong Abu Ayyub Al-Ansari dalam keadaan sakit dan mungkin sudah mendekati sakaratul maut. Ketika perang berkecamuk, kaum muslimin pun melihat Abu Ayyub Al-Ansari sudah dalam keadaan meninggal dunia. Dan mereka menggali lubang tepat di bawah benteng Konstantinopel yang amat kokoh. Dan mereka menguburkan jenazah sahabat yang mulia ini, Abu Ayyub Al-Ansari, tepat di bawah benteng Konstantinopel. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keinginan yang sangat luar biasa. Mati dalam keadaan syahid, mati dalam kemuliaan adalah keinginan seluruh sahabat ketika itu. Dan Abu Ayyub Al-Ansari akhirnya dia bisa meninggal dunia di tanah Konstantinopel dan dimakamkan, dikuburkan pas di bawah benteng Konstantinopel. Masya Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin terus berjihad dari zaman Muawiyah bin Abi Sufyan sampai nanti di zamannya Muhammad Al-Fatih, benteng Konstantinopel yang terkenal kokoh dan tak pernah runtuh, akhirnya runtuh di zaman dari Muhammad Al-Fatih. Dan di bawah benteng Konstantinopel masih ada kuburan dari sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari. Subhanallah. Semoga saja kelak kita akan dikumpulkan di surganya nanti bersama orang-orang yang soleh, orang-orang yang menjadi sahabat Rasulullah SAW, dan kita juga nanti akan dijadikan tetangganya Rasulullah SAW. Sebagaimana kemuliaan itu sudah didapatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari ketika ada di dunia ini. Subhanallah. Dan semoga saja segala perbuatan dari Abu Ayyub Al-Ansari diberikan ganjaran pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga saja segala kesalahan-kesalahan dan kekhilafan dari seluruh sahabat-sahabat yang mulia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini dulu cerita kita. Semoga cerita yang kita dengarkan tadi yang menjadi teladan bagi kita semua. Semoga bermanfaat. Kita akan ceritakan kisah sahabat yang lainnya di kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.